Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjut materi saya tentang diferensiasi implisit. Apa sih diferensiasi implisit itu? Diferensiasi implisit itu kita gunakan apabila dalam suatu persamaan terdapat elemen yang memiliki dua variabel. Variabel apa sajakah itu? Yaitu variabel x dan variabel y. Contohnya apa? Ya, bisa kita lihat pada contoh berikut ya. XY pangkat 4 kurang X pangkat 4 tambah Y sama dengan 0, di mana dalam satu persamaan ini ada dua persamaan yang saling berdekatan, XY pangkat 4. Kalau kita lihat pada contoh-contoh soal sebelumnya, kita hanya menggunakan persamaan yang hanya menggunakan satu variabel ya. Ya, yang ini 5x, X saja, tidak ada Y. Kemudian ini X juga tidak ada Y-nya. Begitu contohnya. Nah, di sini karena dia ada dua persamaan, ada dua variabel dalam satu persamaan, maka XY pangkat 4 ini cara mengdiferensialkannya bagaimana? Berarti kita harus mempertimbangkan kedua-duanya. Kita harus mempertimbangkan unsur Y-nya dan mempertimbangkan unsur X-nya. Tidak seperti pada yang diferensial sebelumnya yang hanya melibatkan X saja untuk memperoleh nilai akhir dari Y. Tetapi dalam hal ini karena ada Y juga yang terlibat di dalamnya yang merupakan variabel yang juga berkorespondensi satu sama lain, maka kedua variabel ini harus dilibatkan. Caranya menggunakan diferensiasi implisit. Nah, XY pangkat 4 ini bagaimanakah cara mengdiferensialkannya? Apakah hanya serta-merta menggunakan aturan pangkat saja? Ternyata itu tidak bisa karena terdapat dua bagian, yaitu X dan Y, sehingga digunakanlah aturan hasil kali untuk menyelesaikan XY pangkat 4 itu. Nah, sekarang bagaimana apabila persamaan di atas ini akan didiferensialkan Y terhadap X atau dalam notasi dy per dx, sementara ada dua elemen yang memiliki variabel Y, maka digunakanlah aturan diferensiasi implisit. Contohnya nih ya, ini belum contoh tapi ini adalah aturan. Untuk menggunakan diferensiasi implisit ya, misalkan nih ada Y pangkat 3. Ini bagaimana kalau saya mau diferensialkannya atau menurunkan Y terhadap X? Maka kita berikan notasi dia Y pangkat 3 didiferensialkan Y terhadap X. Maka jawabannya adalah yang Y pangkat 3 nya kita diferensialkan menggunakan aturan pangkat biasa, yaitu 3Y pangkat 2, dan di belakangnya diikutkan notasi dy per dx. Kenapa? Karena dy per dx ini kita mau turunkan dia terhadap x kan, tetapi dia dalam persamaan ini nggak ada x, yang ada hanyalah y, sehingga yang y-nya ini tetap kita tulis aturan pangkatnya, tapi dengan syarat mengikutkan elemen dy per dx di belakangnya. Bagaimana dengan yang selanjutnya? Bagaimana kalau saya tulis di sini x pangkat 3? Contoh soalnya ini x pangkat 3 mau diturunkan dy terhadap dx juga. X pangkat 3 diturunkan y terhadap x. Nah, jawabannya cukup 3x pangkat 3 ini saya gunakan aturan pangkat biasa, diperolehlah 3x kuadrat. Haruskah saya mengikutkan elemen ini, unsur dy per dx di belakang sini? Jawabannya adalah tidak ya. Kenapa? Karena saya mau menurunkan ini terhadap x dan memang ada variabel x di dalamnya, sehingga saya cukup langsung menuliskan 3x kuadrat tanpa menuliskan embel-embel dy per dx di belakangnya. Ini dapat kalian lihat ilustrasinya pada bagian berikut ya. Y pangkat 3, X pangkat 3 sama-sama mau diturunkan Y terhadap X dy per dx. Jawabannya adalah gunakanlah aturan pangkat biasa, tetapi kalau yang Y pangkat 3 ini diikutkan embel-embel dy per dx nya. Itulah, lihat perbedaannya. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal. Misalkan nih Y pangkat 3
7 tambah 7Y tambah X pangkat 3. Ada Y, ada X. Nah, bagaimanakah menentukan dy per dx-nya? Y-nya mau didiferensialkan terhadap X, tentunya kita harus melibatkan kedua variabel ini antara X dan Y. Nah, caranya adalah masing-masing tiap suku atau tiap elemen kita diferensialkan. Diferensialkan D terhadap dx. Ya kan ya? Nggak ditahu ini, makanya kita tulis saja D per dx. Nggak tahu apakah Y kah di sini kah atau X kah, itu yang kita nggak tahu. Nah, di sini 3 Y pangkat 3 didiferensialkan terhadap dy per dx, ya kan ya, ditambah 7Y didiferensialkan dy per dx. Nah, sisi kanannya juga didiferensialkan juga, X pangkat 3 dy per dx. Ingat, yang ini jawabannya apa? Y pangkat 3 nya kita turunkan menggunakan aturan pangkat biasa, dapatnya 3Y kuadrat. Ingat, karena dia mau diturunkan terhadap X, maka ikutkan embel-embel ini. Ini gunakan aturan pangkat biasa saja, yaitu jawabnya adalah 7, dan ikutkan embel-embel dy per dx di belakangnya karena dia bukan merupakan variabel X. Nah, bagaimana dengan X pangkat 3? Cukup tulis saja 3X kuadrat tanpa mengikuti embel-embel dy per dx. Dari sini kita perolehlah nilai ini dan kemudian kita samakan keduanya, masukkan ke dalam kurung, diperoleh 3Y kuadrat tambah 7, dy per dx nya ada di luar ya, dikeluarkan, sehingga diperolehlah ini sama dengan 3x kuadrat. Nah, saya mau pindahkan 3Y kuadratnya ini ke sisi yang di kanannya, sehingga diperolehlah dy per dx sama dengan 3x kuadrat per 3y kuadrat tambah 7. Inilah hasil akhirnya menggunakan metode implisit. Kemudian ada contoh soal selanjutnya lagi nih ya. Contoh soal kedua. Jika 4x kuadrat kurang 3y sama dengan x pangkat 3 kurang 1, tentukanlah dy per dx nya. Metode pertama adalah kita menjabarkan atau mengsubstrak si y-nya ini, jadi y-nya dikeluarkan dulu sehingga diperolehlah fungsi y tanpa ada unsur variabel y di dalamnya, sehingga diperolehlah seperti ini. Jadi 4x kuadrat dikurang 3y tidak lain kan itu kalau secara aljabar diperoleh seperti ini ya kan. Ya, 4x kuadrat kurang 3y sama. Nah, sama dengan x pangkat 3. X pangkat 3 nya saya pindahkan ke sebelah sehingga diperolehlah y x pangkat 3 per 4x kuadrat kurang 3. Ini adalah setelah kita substrak nilai y nya, kita istilahnya kita ekspor lah. Nah, dari situ inilah yang kita diferensialkan ya, diferensialkan lah ini. Nah, kalau mau didiferensialkan ini kita gunakan aturan hasil bagi. Apalagi rumus aturan hasil bagi? Tidak lain adalah U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Nah, yang mana U, yang mana V, yang mana U aksen, yang mana V aksen. U nya adalah X pangkat 3 kurang 1, V nya adalah 4X kuadrat kurang 3, U aksennya adalah diferensial dari U, yaitu tidak lain 3X kuadrat, V aksennya adalah 8X. Maka dari itu substitusilah langsung masuk ke sini. 4X kuadrat tidak lain adalah V dikali U aksen, ya kan, dikurang X pangkat 3 kurang 1. X pangkat 3 kurang 1 itu adalah U, dan ini adalah V aksen, dan ini adalah V kuadrat. Setelah dijabarkan masing-masing, diperolehlah angka ini, dan diperolehlah hasil akhir yang ini. Ya, inilah jawabannya untuk metode 1. Nah, metode 2 kita gunakan metode implisit ya, dengan melibatkan kedua-duanya. Kalau yang tadi kita hanya melibatkan unsur X saja. Tetapi pada metode 2 yaitu menggunakan metode implisit.
Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Sisi kiri dan kanannya kita harus diferensialkan dulu. Ya. Sisi kiri dan kanan kita diferensialkan dulu. Ingat, karena yang di tengah ini ada suatu unsur yang memiliki dua variabel, maka kita gunakan aturan hasil kali. Ingat, aturan hasil kali apa rumusnya? U aksen maaf ya, saya hapus aja dulu. U aksen V ditambah U V aksen, ya kan ya. Maka dari situ yang mana U, yang mana V. U nya adalah yang ini, sementara V nya adalah yang ini. Nah, dari situ langsung kita tulis U aksennya, berarti yang U nya didiferensialkan dulu. Maka saya cukup tulis ya, ini hasil penjabarannya saya tulis di sini. U aksen berarti U yang didiferensialkan, berarti 4x kuadrat saya diferensialkan dy per dx. Gitu ya. Dikali dengan V nya adalah Y. Cukup langsung tulis Y. Tambah U nya mana? U nya adalah 4x kuadrat, tidak diferensialkan. Sedangkan V aksennya adalah Y, berarti Y saya diferensialkan Y terhadap dx. Gitu ya cara penulisannya. Itu berlaku aturan hasil kali, baru sampai diferensial yang ini. Nah, yang ini juga harus kita diferensialkan juga, tidak mengikut aturan kali, hanya menggunakan aturan pangkat biasa. Dikurang 3y dy per dx sama dengan x pangkat 3 kurang 1 dy per dx ya, tanpa harus saya tulis di sini. Nah, di sini kita jabarkan lagi nih dari yang apa yang saya tulis di atas ini barusan. 4x kuadrat dy per dx, jawabannya adalah 8x, tanpa harus tulis embel-embel y nya, dy per dx nya, dikali y tambah 4x kuadrat ya, y dy per dx. Saya tulis 4x kuadrat dy per dx, jawabannya adalah 1, tetapi saya harus ikutkan embel-embel dy per dx nya, berarti saya langsung tulis saja dy per dx tanpa tulis 1 di depannya. Kemudian 3y dy per dx di belakangnya, berarti saya harus ikutkan embel-embel dy per dx dong kan ya. Berarti 3y nya saya diferensialkan dengan menggunakan aturan pangkat biasa, berarti jawabannya adalah 3 ya dy per dx. Ini persis sama dengan yang di sini. Itu penjabarannya. Sisi kanannya bagaimana? Yang ini kalau saya diferensialkan, karena dia dy per dx, berarti langsung saja, itu kan ya. Sudah. Nah, kemudian kita samakan mana-mana saja yang masih menggunakan embel-embel dy per dx, kita cocokkan satu sama lain. Ini dan ini kita samakan. Kemudian yang selanjutnya yang tidak menggunakan embel-embel dy per dx, ini dan yang ini, maka diperolehlah seperti ini, gitu ya, disamakan, maka diperolehlah yang 4x kuadrat kurang 3 yang ini, sementara yang 8xy ini pindah ke sebelah, dapatlah ini. Nah, kemudian yang sisi ini 4x kuadratnya saya mau pindahkan ke sisi yang sebelah, maka diperolehlah jawaban ini. Ini adalah hasil akhir dari diferensiasi implisit. Nah, sekarang kita mau samakan
apakah dia sama jawaban dari metode 1 dan metode 2. Kalau metode 1 tadi jawabannya adalah ini, sementara metode 2 jawabannya adalah ini. Berbeda kan ya? Kok berbeda padahal seharusnya menggunakan metode yang berbeda tapi harusnya hasilnya sama. Nah, apa yang dapat kalian lihat di sini? Kalau metode 1 menggunakan satu variabel saja atau hanya melibatkan satu variabel saja, yaitu variabel X. Sementara di metode 2 melibatkan X dan Y juga, ada X, ada Y. Sehingga kalau kalian mau mengsubstitusi nilai Y ini menggunakan persamaan tadi, maka ujung-ujungnya nilainya akan sama dengan jawaban yang ada di sini, ya. Nah, contohnya seperti apa bisa kalian lihat, ya. Nah, ini terdapat perbedaan hasil akhir dengan metode 1, sehingga substitusikanlah nilai Y ini ke dalam sini, diperolehlah yang ini, ya. Setelah substitusikan, dihitung, dapatnya yang ini. Lihat apakah jawabannya sama. 4x pangkat 4, ternyata jawabannya sama, ya. 4x pangkat 4 sama. Oke. Itu adalah diferensiasi implisit. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.